Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan saya, Dia Ananda Putri. Hari ini kita akan membahas satu tema, yakni pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah menganalisis pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, dan yang kedua ialah mengidentifikasi proses masuknya ide-ide pembaruan Islam di Indonesia. Pembaruan Islam adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan pembaruan Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Gerakan pembaruan Islam paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda. Gerakan pembaruan Islam mulai bermunculan di Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan mulai memberikan pengaruhnya juga di Indonesia. Bagaimana upaya pembaruan yang ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia? Munculnya organisasi sosial keagamaan Islam menandakan munculnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Menurut Nurholis Majid, modernisasi ialah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi. Dalam hal ini, dapat diartikan proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah atau tidak rasional, kemudian digantikan dengan pola berpikir dan tata kerja yang baru, yang akliyah. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi di sini sesuatu dapat dikatakan modern ketika ia bersifat rasional, ilmiah, dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dengan alam. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi sosial keagamaan. Di antaranya ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Surkati, Zamzam, dan lain sebagainya. Adapun beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia. Ketika mereka menunaikan ibadah haji, setelahnya mereka akan bermukim untuk sementara waktu guna menimbah dan memperdalam ilmu keagamaan dan pengetahuan lainnya. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengalaman keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Jalur yang kedua yakni jalur publikasi, yaitu jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Bacanya disuarakan media tersebut kemudian menarik perhatian Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia bahkan lokal. Jalur yang terakhir ialah peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa-mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni-alumni dari Timur Tengah mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. Secara umum pada awal abad 20 tersebut, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama ialah tradisionalis konservatif, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan.
Kelompok yang kedua ialah reformis modernis, yakni mereka yang menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun politik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Kelompok yang ketiga ialah radikal Puritan. Seraya sepakat dengan fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide Barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara implementatif kaum tradisionalis. Sebagai pengayaan, manik jika tipologi ini dikomparasikan dengan kasus gerakan Islam yang berkembang di Turki. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ialah pembaruan Islam adalah suatu upaya-upaya untuk menyesuaikan ajaran keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kemudian, modernisasi adalah pengertian identik dengan pengertian rasionalisasi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah atau tidak rasional, kemudian digantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah atau rasional. Tujuannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi di sini dapat dikatakan modern ketika ia bersifat ilmiah, rasional, dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dengan alam. Kemudian jalur masuknya ide-ide pembaruan Islam itu ada 3. Yang pertama ialah jalur haji dan mukim, yang kedua jalur publikasi, dan yang ketiga ialah peran mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Adapun corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia terbagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ialah tradisionalis konservatif, yakni golongan yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Yang kedua ialah reformis modernis. Mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik itu privat maupun publik. Yang ketiga ialah radikal Puritan. Seraya sepakat dengan fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide Barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara implementatif kaum tradisionalis. Sebagai pengayaan, manik jika tipologi ini dikomparasikan dengan kasus gerakan Islam yang berkembang di Turki. Baik, cukup materi yang saya jelaskan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.